sebelum mati. Nah, anggap sesudah bersuluk itu anggaplah mati lah. Sebab lagi mandikan mandi jenazah, sudah dikafankan, sudah dibisikkan la ilaha illallah. Adapun ini adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang menakut-nakuti apa, Allah sama dengan macam-macam. Nanti kami matikan, akulah mati. Itu hanyalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau besok masih hidup, masih berangkat ke Jakarta. Kalau masih hidup, masih ke Kalimantan Barat. Kalau masih hidup, masih sempat lagi keliling Indonesia. Kalau masih hidup, masih bisa insya Allah ke Turki. Masih hidup, masih lagi pergi ke Australia. Masih hidup, teruskan lagi ke Hong Kong karena dulu tak bisa masuk. Kalau mati, alhamdulillah. Kalau Abdul Somad mati, semua jamaah Pangkalan Kerinci ini mengirimkan alfa. Yakini nanti. Makna memakmurkan yang pertama, membangun, sudah. Makna memakmur yang kedua, sholat berjamaah, sudah. Makna memakmurkan yang ketiga adalah membuat kegiatan-kegiatan. Sholat bukan kegiatan-kegiatan. Contoh kegiatan, memasukkan anak ke sekolah, madrasah ibtidaiyah Darun Nafis. Darun artinya rumah, Nafis artinya berharga. Darun Nafis, rumah berharga. Mana yang berharga? Rumah mewah uang Pangkalan Kerinci yang 3 lantai atau rumah itu? Apa rumah itu? Rumah yang 3 lantai lah yang berharga. Itu yang harganya 5 miliar. Kalau itu rumah yang 5 miliar, kalau orangnya mati akan dibagikan kepada ahli waris. Tapi rumah Darun Nafis akan mengalir sampai hari kiamat. Betul? Walaupun rumah ini rumah wakaf, tempat orang sekolah, tapi jendelanya tetap dia dipakai posi, menunjukkan banyak pencuri. Pencuri tidak bisa membedakan mana rumah Allah, mana rumah hantu, mana rumah setan. Masya Allah, tabarakallah. Awak jago bersama, mudah-mudahan aman. Anak-anak awak masukkan ke madrasah ibtidaiyah Darun Nafis. Jangan masukkan ke sekolah yang tidak sekolah agama. Benteng terakhir, ibu memandikan anak, mandi pagi, mandi siang, mandi sore, mandi malam, mandi habis makan, mandi sebelum makan, mandi habis makan coklat, mandi mulutnya kotor. 1 hari 5 kali mandi. Ibu minta mandikan anak, cuma mandi apa namanya? Mandi jenazah. Di mana mereka belajar mandi jenazah? Di sini. Nanti masjid buat ramai-ramai penyelenggaraan jenazah. Undangan untuk anak-anak muda Pangkalan Kerinci, kursus penyelenggaraan jenazah. Kalau buat kursus penyelenggaraan jenazah, yang hadir itu anak-anak muda. Yang orang tua, kok yang akan dimandikan. Anak-anak muda. Ambo ingin kalau ambo mati, yang memandikan itu anak ambo, yang mengkafankan anak ambo, yang menguburkan masuk ke liang lahat anak ambo, yang menyolatkan pun anak ambo. Karena Nabi yang melaksanakan jenazahnya tidak ada anaknya laki-laki, menantunya namanya Sayyidina Ali, sepupunya namanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, pamannya namanya Abbas bin Abdul Muttalib, cucunya namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ya tuang lain ia kalau baik, ia kalau baik semuanya siramnya wak pelan-pelan, tapi kalau tidak disemprotnya contoh dorsmir. Oleh sebab itu maka ini pendidikan, ada pengajian. Ambo ceramah di Palembang. Saya orang Riau, ceramah di Palembang. Ada ulama Palembang, namanya Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Tapi bukunya, kitabnya masih dibaca di kampung kami Pangkalan Kerinci. Apa nama kitabnya? Sayrus Salikin. Masih dikaji di Pangkalan Kerinci. Dulu yang membacakan itu Buya Sani. Masih ada dibaca? Pengajian. Jangan sampai masjid cantik tapi tidak ada pengajian. Senin malam Selasa Sayrus Salikin. Selasa malam Rabu Sifat 20, wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadis, yamu binafsi, wahdaniyah, mudrat, iradat, ilmun, ayat, sama, basar, kalam. Rabu malam Kamis mengkaji hadis-hadis, ayat-ayat, tafsir-tafsir. Kamis malam Jumat tidak ada pengajian. Semuanya awak wirid ya Yasin. Betulkan bacaan Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka
laminal mursalin. Idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qol-qolahnya, tajwid tahsinnya, nagamnya, anak-anak diajarkan. Ini masuk memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan. Masjid ini strategis di tengah kota. Banyak orang membangun masjid di atas bukit. Yang sholat cuma hantu sama jin ifrit. Tapi masjid awak sangat strategis. Ini contoh model masjid di tengah kota. Dibuat 2 lantai ke atas karena ke samping sudah tak bisa. Lalu kemudian dibuat pula ada madrasah sekolah agama. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Mudah-mudahan di masa akan datang bisa dibebaskan dan bisa lagi diperbaiki. Ini lantainya masih tanah, belum dikasih paving block, masih ada lagi. Tadi disebut oleh Pak Ketua DKM, karpet katanya belum. Ada punya Niko mungkin minjam punya jamaah. Karpet cakul itu hanya lupa balik kan dia sudah acara. Sampai hilang. Itu ditanya deh orang, isi ceramah sama, entah karpet lupa balik lagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau doang bertanya, apa tadi acara peresmian Masjid Jami? Kenapa Jami? Karena ada sholat Jumat. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Tak ada Jumatnya, namanya masjid. Tapi kalau ada sholat Jumatnya, maka disebut dengan Masjid Jami. Lalu surau langgar musola, ya? Surau langgar musola itu adalah masjid. Adapun istilah surau langgar musola itu daerah kita saja. Tapi kalau masuk ke dalam surau langgar dan musola tetap usolli sunatan tahiyatal masjid. Yang dimasuk usolli sunatan tahiyatal langgar, tetap tahiyatul masjid. Adapun masjid Jami maka ada sholat Jumatnya. Masjid Jami tertua di Pangkalan Kerinci ada sampai hari ini. Maka keberkahan melimpah-limpah ruah. Adapun orang yang sholat tapi tidak membayar zakat, maka sepaket dalam Al-Quran, alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jangan bayar zakat ke kawan, ke tetangga, ke keluarga. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Berikut ini penyerahan bantuan produktif dari Badan Amil Zakat Nasional Pelalawan yang akan diserahkan oleh Ustadz Abdul Somad. Bukan duit am, yang mengutip pun bukan am, namun numpang foto. Udah selesai sekolah lainnya. Zakat konsumtif. Yang konsumtif itu yang tua-tua untuk makan, tidak bisa kerja, tak ada pendapatan. Yang produktif, dia bisa mencuci, maka dibolehkan mesin cuci biar bisa membuat namanya laundry kecil-kecilan. Ngejual gorengan, berpikul. Basnas membelikan gerobak pakai sepeda motor supaya dia tidak terlalu lelah. Jadi zakat ada model 2 penyalurannya, produktif dan konsumtif. Yang tua-tua yang tidak bisa bergerak lagi hanya duduk di rumah, konsumtif. Dua-dua sudah dibagi. Bantuan dari Pemda tidak cukup dana APBN, APBD dipotong untuk COVID. Tapi COVID ini kabarnya sudah tak ada lagi Pak Ustadz. Nanti kalau nokek puasa ya sudah kamu. Kita masih protokol kesehatan, namun masih cuci tangan pakai hand sanitizer. Kalau ada yang mengatakan Ustadz Somad itu tidak ikut protokol, dari tadi dia tak ada pakai masker. Kok dari tadi kok pegang masker? Dana APBD kabupaten berapa mengeluh karena dipotong untuk COVID. Jadi cara penyelesaiannya adalah melalui Badan Amil Zakat Nasional. Tadi waktu Pak Bupati nyerahkan, nah janji sekolah mengaji yuk. Ayahnya bila meninggal nggak tahu. Jadi tanya di Pak Bupati, kapan orang tuanya meninggal? Nggak tahu. Dalam hati aku, ini ternyata bukan setting. Karena kalau disetting, jangankan ayahnya, ayah orang tahunya belum meninggal. Kita tidak ada pencitraan. Kita tunjukkan ini amal kita supaya anak-anak muda ini bersemangat nanti ingin punya jabatan. Dengan jabatan itu dipakai untuk menolong fakir miskin, anak yatim, masjid dan duafa, mati mengalir pahalanya.
Jadi bupati, jadi gubernur, jabatan tidak lama, paling lama 2 periode. Itu pun kalau orang memilih. Paling lama 10 tahun, tapi hisapnya di akhirat lama. Paling lama 10 tahun, itu pun kalau tak datang KPK. Betul. Maka pakailah untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sudah kita lihat. Masjid, lunas utang, fakir miskin, yatim dan duafa. Tapi tentunya tak semua bisa karena keterbatasan. Kita tak mau juga nanti jadi temuan karena tidak pada alokasinya. Maka kita bantu dengan zakat, membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional 2,5%. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua kaya-kaya, hasil sawit melimpah ruah. Jadi yang ini tak yakin semua. Kajian memulai usia setengah 10. Inilah setengah 10. 60 menit kita bersama. Kebersamaan kita ini bernilai amal soleh insyaallah. Jangan berpecah belah karena masalah khilafiyah. Pak DKM mau kosan kan, jangan masukkan penceramah yang membangkit khilafiyah. Capek sendiri nanti. Undang Ustaz ini Maulid bid'ah, Islam Mi'raj bid'ah, Nuzul Quran bid'ah. Nanti masuklah Ustaz ini, koning kepala jamaah. Jadi pilih membahas yang kira-kira ibadah baik. Ustaz, bagaimana kalau sholat Jumat dia khotib tapi tidak jadi imam, imamnya tidak jadi khotib, khotibnya bukan imam? Ini masalah khilafiyah. Dalam mazhab Maliki yang khotib itu mesti jadi imam. Cuma satu mazhab yang mewajibkan. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Khatib mesti jadi imam, imam mesti khutbah. Itu hanya mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i, mazhab awak, maka boleh ambo khatib, imamnya orang lain. Ambo kalau khutbah di masjid-masjid tak mau jadi imam. Kalau diminta mau jadi imam, atuh. Sebab apa? Sebab ambo tak mau merusak persatuan di daerah itu. Ambo ikut imam itu yang tahu bacaan-bacaannya, imam itu yang paling mengerti di daerah dia. Sahibud dar, a'lamu bidarihi. Kalau masjid jami awak dari dulu azannya 2 kali, gue 2 kali. Kalau masjid jami awak dari dulu bismillahnya jahar, jangan robah-robah. Kalau masjid awak dari dulu khutbah Idul Fitri, Idul Adha 2 kali, gue 2 kali. Kalau masjid jami dari dulu habis sholat berzikir jahar, pakai zikir jahar. Kalau habis sholat berdoa, pakai berdoa bersama. Tuliskan aturan masjid jami Pangkalan Kerinci. Bismillahnya jahar, subuhnya pakai kunut, habis sholat zikir jahar, habis itu berdoa bersama. Khutbah Jumat berdoa angkat tangan. Kalau tidak nanti akan rusak. Tapi kalau sudah dituliskan menjadi ketetapan, masjid-masjid di sekeliling aman kita dari masalah khilafiyah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Untuk kebaikan kita bersama, mudah-mudahan terwujud 3: membangun masjid, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan. Apalagi ibu penggerak BKMT ADO, maka awak ramai-ramai khusus untuk ibu-ibu. Badan kontak majelis taklim, kontak, yang takut mati di kontak itu. Tidak ada hubungan sama PLN. Maksudnya koordinasi. Karena ibu-ibu kalau sudah mengaji insya Allah aman. Al-Hazim niyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.